Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinda Dia Setiawati dari Prodi S1 Farmasi NIM 2013206004. Saya dari Setikes Karya Putra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk budaya. Konsepsi manusia Indonesia: makhluk Tuhan, raga individu, jiwa sosial. Raga terbagi menjadi anorganis, vegetatif, animal, dan jiwa terbagi menjadi cipta, rasa, dan karsa. Anorganis yaitu mengenai benda tidak hidup, sedangkan vegetatif proses tumbuh kembang tanpa kawin seperti manusia dan bayi sampai dewasa. Sedangkan animal, manusia termasuk dalam golongan hewan manusia. Akal dan budi. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Fungsi akal adalah untuk berpikir. Kemampuan berpikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya, untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, paduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Manusia pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia sebagai pencipta kebudayaan memiliki kemampuan daya sebagai berikut: 1. Akal, 2. Perasaan dan emosi, 3. Kemauan, 4. Fantasi, 5. Perilaku. Budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berwujud cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Cipta, kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Rasa, tanggapan indera yang berujung pada pertimbangan baik buruk. Sedangkan karsa adalah kehendak atau niat. Definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adaptasi, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ciri umum dari kebudayaan: 1. Terdiri atas unsur universal seperti struktur sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan teknologi, sistem agama dan sistem bahasa serta komunikasi. 2. Merupakan milik bersama yang pewarisannya dilakukan melalui suatu proses belajar. 3. Merupakan aktivitas kemanusiaan untuk mengubah dan memberi bentuk serta susunan baru pada ciptaan Tuhan atau alam sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, atau wujud ideal. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat atau wujud aktivitas. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau wujud fisik. Muhammad Yusuf Melatoa dalam Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia menyatakan Indonesia terdiri dari 500 etnis suku bangsa yang tinggal di lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Mereka masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Unsur-unsur kebudayaan: bahasa, stratifikasi bahasa Jawa, sistem pengetahuan, jagat cilik, jagat gede, pengobatan, dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan, kades, care, dan seterusnya. Sistem religi, genduri, pitonan, dan sebagainya. Sistem teknologi,
konstruksi bangunan rumah adat Jawa, kesenian, reok kendang, jaranan, dan sebagainya. Sistem mata pencaharian, pertanian, perkebunan. Proses kebudayaan. Proses kebudayaan adalah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna untuk kemanusiaan. Proses tersebut diantaranya internalisasi, merupakan proses pencerapan realitis objektif dalam kehidupan manusia. Sosialisasi, proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial. Enkulturasi adalah pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan kebudayaan di mana desain khusus untuk kehidupan kelihatan sebagai sesuatu yang alamiah belaka. Difusi, penyebaran kebudayaan. Akulturasi, pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang dalam pencampuran itu masing-masing unsurnya masih kelihatan. Asimilasi, proses peleburan dari kebudayaan satu kebudayaan lain. Penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Faktor intern, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru. Invention atau diterapkan dalam masyarakat. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat atau konflik. Pemberontakan atau revolusi. Faktor ekstern, perubahan lingkungan fisik manusia atau bencana alam. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan. Faktor-faktor yang mendorong, kontrak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke depan, nilai meningkatkan taraf hidup. Faktor-faktor yang menghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut terjadinya kegoyaan dalam integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, hambatan ideologis, kebiasaan, sikap pasrah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.